Ya, kita habis menonton film 28 Years Later yang merupakan trilogi dari film zombie 20 Days Later, 20 Years Later. Dan ini dimunculkan setelah 28 tahun masa kejangkitan pertama, maka ada kelompok warga yang sudah menempati pulau kecil yang sudah aman, tentram. Cuman kemudian ada, karena ya memang kalau nggak ada peristiwa yang dimunculkan, nggak ada ceritanya nantinya. Dan ada si anak yang kemudian menjadi protagonisnya, yang kemudian melakukan petualangan keluar sendiri dari pulau tersebut. Dan kemudian ada beberapa jenis dari zombie yang mungkin baru di sini dibandingkan dengan kalau Resident Evil segala macam. Jadi ada zombie yang lambat, ada zombie yang cepat, itu macam-macam. Nah, mungkin yang berkesan memang keseruannya dapat, juga ada sedikit nuansa keluarga emosional yang muncul. Dan mungkin salah satu hal yang bisa diingat oleh nanti penonton adalah istilah memento mori dan memento amoris, yang saya kira itu sangat berkaitan dengan kehidupan saat ini, bahwa siapapun akan meninggal. Tinggal bagaimana kita meninggalnya, apakah meninggal dengan jalan baik, ataukah dengan bahagia, ataukah meninggal dengan cara yang tidak baik. Jadi di film ini mengenal husnul khotimah dan su'ul khotimah seperti ini. Jadi saya kira itu hal yang bisa kita lihat dari film ini. Dan saya kira masih ada kelanjutannya lagi untuk mungkin dari 28 Years Later ini, apakah menjadi 28 World Later, kita tidak tahu. Bisa jadi prequel atau sequelnya, karena memang dilanjutkan dengan adanya kelompok baru yang muncul, yang kemudian bisa menjadi kelanjutan dari film ini. Meneruskan dari esensi Profesor Gancar, kalau saya melihat dari sudut pandang bahwa 28 tahun kemudian itu kita sudah kembali ke zaman sebelum modern. Jadi melewati zaman yang teknologi canggih, kembali ke zaman seperti kita dulu, zaman batu. Jadi yang kita pergunakan banyak persenjataan yang kita buat seperti panah, tombak, dan lain-lain. Memang masih ada sisa-sisa modernisasi di sini, di film ini, cuman mengisahkan sudah tinggal sedikit. Karena setelah terjadinya apokalips kehidupan, kekacauan kehidupan dan peperangan di dunia, semua sudah hancur, yang tinggal hanya survival. Nah, survival di mana kita berhadapan dengan zombie-zombie yang diakibatkan oleh radiasi nuklir, penyakit, kemudian virus-virus yang dipakai waktu perang, sehingga manusia itu ada yang sehat, ada yang terdampak, yang kita sebut zombie di film ini. Jadi yang paling mengesankan adalah di film ini bagaimana survival kita untuk menjadi pejuang untuk menghadapi kehidupan yang sudah semua serba tidak ada daya dukung dari teknologi, listrik, dan lain-lain. Jadi kita hidup kembali seperti zaman batu. Kita hanya membutuhkan api, air, dan peralatan-peralatan secukupnya untuk survival. Dan yang kedua, di situ diceritakan bahwa kalaupun kita berjuang dengan sekuat tenaga survival, kita juga harus ingat bahwa suatu saat kita akan mati. Jadi kita jangan takut akan mati, karena pasti kita akan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Skor maksimal berapa? 10, saya skornya 7,5. Ya, sama lah, saya juga 7,5. Jadi ada hikmahnya dari film ini. Tapi kira-kira saran ada bisa ditonton oleh keluarga gitu, Pak? Kalau bisa sih, ini film tidak ada kandungan terlalu banyak negatifnya, tapi memang cukup menyeramkan. Jadi bisa ditonton oleh keluarga, tapi Jangan bawa anak-anak. jangan bawa anak-anak. Jadi kalau bisa yang nonton di atas umur 12 tahun kan, yang sudah mulai mengerti kehidupan. Itu saja. Oke, selamat menonton, menjadi alternatif untuk hiburan bersama ya, Pak. Ya, betul.
kita dari Smart Testimony. Selamat untuk liburan.